Hai, kembali lagi bersama kita di Kencrot Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Goal the Dream Begins. Film ini mengisahkan perjuangan seorang anak miskin untuk menjadi pemain bola profesional. Kegagalan demi kegagalan pun ia lalui demi mewujudkan mimpinya tersebut. Nah, sebelum lanjut ke alur ceritanya, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya biar kitanya makin semangat upload. Tidak lupa juga saya selalu mendoakan kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Tak perlu berlama-lama, siapkan cemilan, cari posisi yang nyaman, dan selamat menonton. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang sedang bermain sepak bola yang bernama Santiago Munez. Lalu pada malamnya, sang ayah membangunkannya dan menyuruhnya untuk mengawasi barang. Setelah itu, Munez beserta yang lainnya pergi ke suatu tempat. Belum dijelaskan kemana, tapi mereka semua sedikit ketakutan. Setelah sampai, mereka langsung buru-buru pergi melewati pagar pembatas. Mobil patroli yang menjaga perbatasan pun tampak lalu lalang. Ternyata mereka semua hendak pergi ke Amerika Serikat, tapi secara ilegal. Dan wajar saja saat di jalan tadi mereka tampak ketakutan. Santiago! Kemudian kita dibawa ke 10 tahun setelahnya. Terlihat Munez yang sudah tumbuh dewasa sekarang bekerja sebagai tukang kebun bersama ayahnya. Setelah bekerja, Munez langsung pergi bertanding sepak bola pada sebuah tim. Munez merupakan pemain andalan pada tim tersebut karena sewaktu dirinya masuk, dia langsung berhasil mencetak gol. Setelah bertanding, Munez langsung pulang ke rumahnya. Namun saat akan masuk, dia melihat ayahnya yang sedang bersama seseorang. Tak diketahui itu siapa, tapi Munez tak terlalu mempedulikannya. Sesampai di dalam, dia langsung disambut baik sama neneknya dan menanyakan bagaimana pertandingannya tadi. Mereka pun berbincang-bincang sebentar, lalu Munez akan pergi lagi untuk bekerja. Ternyata malamnya Munez bekerja sebagai busboy di sebuah restoran Cina. Sungguh rutinitas yang padat ya bila dibandingkan sama kita yang suka rebahan. Oke, kita lanjut. Setiap selesai bekerja, Munez selalu menyimpan uangnya di dalam sepatu boot yang tidak tahu itu punya siapa. Besoknya ketika Munez sedang bertanding, seorang pria sedang memperhatikannya menggocek bola di lapangan. Pria itu tampak terkesima dengan apa yang Munez lakukan. Setelah bertanding, pria itu langsung menghampiri Munez dan memperkenalkan dirinya. Pria itu bernama Glenn Floyd. Dia adalah seorang pemandu bakat dan menurutnya Munez bisa menjadi pemain profesional. Lalu dia mengatakan kalau ada seseorang yang akan memperhatikannya ketika bertanding. Dan orang itu juga merupakan seorang agen sepak bola pencari bakat. Kemudian scene berpindah ke sebuah bar. Tampak di sana Munez dan adiknya sedang bermain biliar. Lalu ayahnya yang sedang minum bir bergumam kalau dia tak percaya bahwa seorang agen sepak bola tertarik kepadanya. Ayahnya beranggapan kalau Munez tidak akan bisa menjadi pemain bola profesional dan lebih baik dia fokus pada pekerjaannya saat ini yaitu sebagai tukang kebun. Namun Munez tetap bersikeras ingin menjadi pemain bola profesional karena baginya itu merupakan jalan satu-satunya agar bisa lepas dari kemiskinan yang menimpa keluarganya. I don't know, man. Meet this guy and everything could change. Kemudian kita dibawa ke Glenn Floyd yang sedang menemui agen sepak bola yang ia katakan tadi. Namanya Barry. Dia langsung mengatakan kalau ada seorang anak yang berbakat dalam bermain bola. Glenn meminta Barry untuk melihat langsung penampilan anak tersebut saat bertanding. Barry tidak langsung mengiyakannya, namun pembicaraan mereka selesai saat Barry menerima sebuah telepon. Yes, bruv. Would you like some sashimi? No, man, I'm in LA. Pertandingan Munez selanjutnya pun akhirnya tiba. Adik beserta neneknya juga ikut menonton pertandingan tersebut. Munez selalu melihat mana agen sepak bola yang Glenn katakan. Namun yang datang saat itu hanyalah Glenn seorang. Dan setelah pertandingan selesai, Glenn menemui Munez dan mengatakan kalau agen tersebut tidak bisa datang saat ini. Glenn pun jadi merasa bersalah karena sebelumnya dia sudah menjanjikan akan mendatangkan seorang agen sepak bola kepadanya. Dan untuk menembus rasa bersalahnya itu, Glenn kemudian menelpon seorang yang bernama Mr. Donhell. Glenn mengatakan kalau Munez merupakan anak yang berbakat dan menurutnya dia cukup bisa diperhitungkan. Dan Glenn juga meminta agar Mr. Donhell mau menerimanya. That's all I'm asking. If I say yes, can I go back to sleep? Besoknya Glenn menemui Munez sekali lagi dan menanyakan apakah dirinya mau pergi ke Inggris untuk berlatih sepak bola. Karena klub Newcastle United bersedia memberikan percobaan terhadapnya.
Ternyata seseorang yang Glenn hubungi sebelumnya merupakan seorang manajer sebuah klub sepak bola Inggris, Newcastle United. Saat itu Muniz sedang bersama ayahnya, dan ketika ayahnya mendengar itu, dia langsung tidak terima dan tidak mengizinkan Muniz pergi ke Inggris untuk bermain sepak bola. You are. Newcastle United? Setelah berbincang-bincang cukup lama, Glenn kemudian memberikan kartu namanya dan pergi meninggalkan Muniz. Good to see you. Muniz kemudian semakin rajin bekerja, apapun dilakukannya agar bisa mendapatkan uang. Lalu setelah selesai bertanding, dia melihat sebuah mobil yang sedang terparkir di depan rumahnya. Karena sedikit khawatir, dia langsung mengecek uang yang ia simpan di dalam sepatu boot. Alangkah terkejutnya, uang itu hilang. Muniz panik dong, dan langsung menanyakan kepada ayahnya. Ternyata ayahnya lah yang mengambil uang tersebut. Dia menggunakan uang itu untuk membeli mobil agar Muniz bisa fokus bekerja sebagai tukang kebun. Ayahnya tidak suka kalau dia harus pergi ke Inggris untuk bermain sepak bola, karena menurutnya itu semua hanyalah omong kosong belaka. Lebih baik jalankan saja bisnis yang selama ini ia kerjakan, yaitu sebagai tukang kebun. Muniz dan ayahnya sedikit cekcok, dan setelah itu ia pergi ke kamarnya dengan penuh kekecewaan. Better. That's how you measure a man's life. It's your life. Besoknya setelah selesai bekerja, neneknya memberikan tiket menuju Inggris dan sedikit uang untuknya agar bisa bertahan hidup selama berada di sana. Tanpa pikir panjang, Muniz pun langsung berangkat menuju Inggris. Sesampai di sana, Muniz menghubungi Glenn untuk menjemputnya di stasiun. Setelah bertemu, Glenn pun mengajak Muniz ke rumahnya. Saat-saat yang ditunggu pun tiba. Glenn mempertemukan Muniz dengan Mr. Donhelm langsung di stadion kebanggaannya Newcastle United. Mereka pun berbincang-bincang dan Mr. Donhelm pun langsung meminta Muniz untuk segera memulai latihan. Get him over to the training ground. Let's see what he's got. Will do. Malangnya saat itu cuaca di luar kurang bersahabat. Hujan deras mengguyur lapangan tempat Muniz dan yang lainnya berlatih. Muniz pun langsung diterjunkan untuk bermain. Namun performanya kali ini kurang memuaskan sehingga ia terpaksa ditarik kembali. Tak sampai di situ, Muniz pun merasa kecewa terhadap dirinya. Karena nggak tahan melihat Muniz yang sedih, Glenn mencoba menemui Mr. Donhelm sekali lagi dan meminta kesempatan kedua untuk Muniz. Karena dia yakin kalau Muniz bisa menjadi pemain bintang nantinya. Come along and lift your heart. Like this lad. Saat di rumahnya, Muniz melihat-lihat foto lama Glenn yang ternyata dulunya dia adalah seorang pemain bola profesional. Namun karena cedera lutut yang dialami, sehingga Glenn harus pensiun dini dalam dunia sepak bola dan fokus pada usaha bengkel yang sedang dia jalani saat ini. Saat mereka sedang asik bercerita, tiba-tiba Glenn memberikan kabar baik. Dia mengatakan kalau Muniz diberikan waktu 1 bulan untuk percobaan main di Newcastle. Mendengar itu, Muniz pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia mulai berlatih keras supaya dia bisa menjadi pemain inti dan mewujudkan mimpinya. Saat medical check up, Muniz tertarik dengan suster yang memeriksa kesehatannya. Dia terlihat curi-curi pandang dengan suster tersebut. Muniz pun memanfaatkan kesempatan ini untuk berkenalan dengannya. Nama suster itu Harmison. Setelah itu, malamnya Muniz melihat Harmison sedang berjalan bersama temannya. Kemudian mereka menghampiri Harmison dan akhirnya makan malam bersama. Ketika sesi latihan, Mr. Donhelm memperhatikan Muniz. Dia sedikit kesal karena Muniz cenderung bermain sendiri. Padahal ada temannya yang kosong, tapi Muniz tak menghiraukan temannya tersebut. Maka saat itu juga Mr. Donhelm memberikan nasihat kepadanya, ketika kita di lapangan, kita itu satu tim, bukan individual. Sejak saat itu, Mr. Donhelm mulai tertarik dengannya. Dia pun mulai melihat Muniz latihan di pagi harinya. Dan tidak sampai di situ, Muniz pun masuk ke tim cadangan Newcastle United. Hubungan Muniz dan Harmison pun kian dekat. Sehabis latihan, mereka pun jalan-jalan sore bersama dan saling curhat tentang masalah yang sedang dialami. Kebersamaan mereka ini melahirkan benih-benih cinta di antara mereka berdua. For that, you have to ask the Saints. Pertandingan perdana Muniz akhirnya dimulai. Muniz sebenarnya menderita asma. Maka sebelum bertanding,
dia biasanya menggunakan inhaler supaya saat bertanding asmanya tidak kambuh. Namun kali ini inhalernya jatuh dan sengaja diinjak oleh rekan setimnya, yang membuat inhaler itu rusak. Dengan terpaksa, Munez pun bertanding tanpa menghisap inhalernya terlebih dahulu. Ketika pertandingan berlangsung, performa Munez tidak seperti biasanya. Ia cenderung sesak nafas dan gampang sekali kecolongan bola. Mr. Dornhelm yang melihat juga heran dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Munez. Karena cenderung tak ada perubahan, Munez pun ditarik dari lapangan. Munez merasa gagal dengan dirinya sendiri. Dia seperti sudah putus asa, karena kesempatan untuk menunjukkan permainan terbaiknya kali ini gagal. Kemudian dia menemui Hermisson di rumahnya dan mengatakan kalau dia bohong tentang kesehatannya. Dia menderita asma yang mengakibatkan dirinya dipulangkan dari tim Newcastle. Terus dia juga cerita kalau dirinya ingin kembali ke Amerika Serikat. Saat di rumah Hermisson, Munez tampak marah dan malu sama dirinya. Kemudian Hermisson mencoba menghiburnya dan menyemangatinya agar mau mencoba sekali lagi. Momen-momen yang romantis, tiba-tiba Munez pun mencium Hermisson. Setelah itu, Munez pun memesan taksi dan pergi diam-diam tanpa sepengetahuan Glenn dan Hermisson. Namun saat di jalan, taksi yang ditumpangi Munez berbalik arah karena ada seorang penumpang yang ingin minta jemput. Ternyata penumpang itu adalah Gavin Harrison, salah satu pemain inti klub bola Newcastle United. Karena satu arah, Gavin pun mengajak Munez bertemu Mr. Dornhelm, dan di sana Gavin mencoba memujuk Mr. Dornhelm untuk memberikan kesempatan sekali lagi pada Munez. Setelah mendengar langsung dari Munez kalau dia menderita asma, akhirnya Mr. Dornhelm memberikan Munez kesempatan terakhir untuk masuk ke tim Newcastle. Setelah itu, Munez pun mempersembahkan permainan terbaiknya hingga dia berhasil mencetak gol ke gawang lawan. Sejak pertemuan Munez dan Gavin, hubungan mereka semakin dekat. Gavin juga mengajak Munez ikut ke clubbing dan mereka pun semua berpesta ria di sana. Setelah itu, saat Munez latihan, dia kecewa karena namanya tidak ada dalam daftar pemain. Bahkan untuk pemain cadangan pun tidak ada. Terus pelatihnya bilang kalau Munez saat itu juga sudah masuk ke tim inti, sehingga dia akan berlatih bersama pemain inti untuk kedepannya. Tim inti akan dijadwalkan bertanding melawan Fulham minggu depan, sehingga Munez harus bersiap-siap dengan hal tersebut. Akhirnya saat yang dinantikan pun tiba. Kesempatan Munez untuk bermain di tim inti terwujud. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang langka ini. Dia akan menunjukkan performa terbaiknya ketika bertanding. Di saat yang bersamaan, sang ayah yang selama ini tidak mendukung Munez untuk bermain bola, mulai memperhatikan anaknya bertanding di TV. Dia senang dan bangga ketika Munez ikut bermain. Boy, Santiago. I'm his father. Singkat cerita, pertandingan tersebut dimenangkan oleh Newcastle United. Malamnya saat Gavin mengajak Munez ke clubbing, dia bertemu dengan beberapa pemain top dunia seperti Beckham, Raul, dan Zidane. Setelah itu, Gavin beserta temannya bersenang-senang dengan wanita cantik yang telah mereka sediakan. Beberapa dari mereka juga ada yang mendokumentasikannya. Besoknya, kabar tak sedap pun menimpa Munez. Fotonya saat bersenang-senang dengan wanita penghubur tersebar, dan foto tersebut dimuat di surat kabar setempat. Akibatnya, Mr. Dornhelm pun marah dan meminta Munez menghentikan kebiasaan barunya itu. Baginya, ini bukan masalah pribadi, melainkan nama baik Newcastle juga ikut tercoreng kalau ada dari pemainnya melakukan hal-hal tak senonoh. Tidak sampai di situ, kabar buruk juga menimpa keluarganya. Sang ayah meninggal dunia ketika sedang bekerja. Munez yang mendengar kabar tersebut tak bisa menahan kesedihan yang menimpa keluarganya. Setelah mengetahui ayahnya meninggal, Munez pun bergegas untuk kembali pulang ke Amerika. Saat di bandara, kegalauan menimpa dirinya. Dia masih memikirkan apakah akan kembali atau tetap melanjutkan perjuangan bersama tim Newcastle. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Munez memutuskan tak jadi berangkat. Dia lebih memilih untuk kembali latihan bersama dengan yang lain. Pertandingan final antara Newcastle melawan Liverpool pun tiba. Sebelumnya, Mr. Dornhelm telah mengatakan kalau Munez akan ikut bermain di sana. Pertandingan ini merupakan pertandingan yang paling dinanti-nantikan oleh Munez. Karena selangkah lagi dia bisa mewujudkan mimpinya untuk menjadi pemain bola top dunia. Ketika pertama kali menginjakkan kaki ke lapangan, semua mata tertuju padanya. Dia tidak menyangka akhirnya bisa merasakan bermain di salah satu klub bola terbesar di dunia. Adik dan neneknya juga ikut nonton bareng nih di suatu bar di Amerika. Pada pertandingan final tersebut, Newcastle berhasil mencuri gol pertama lewat sundulan Harrison.
Kemudian Liverpool pun membalas sehingga kedudukan saat itu imbang. Pertandingan semakin memanas saat Liverpool menjebol gawang Newcastle yang membuat Newcastle tertinggal 1 poin. Skor saat itu 2-1. Memasuki babak kedua, Newcastle masih belum bisa mencetak gol ke gawang Liverpool. Hingga akhirnya kesempatan itu muncul melalui umpan lambung yang diberikan Muniz ke Harrison. Newcastle akhirnya bisa menyamai skor yang membuat pertandingan memasuki babak injury time. Di menit-menit akhir babak kedua, Liverpool membuat kesalahan yang mengakibatkan wasit menghadiahi tendangan bebas untuk Newcastle. Dan yang menendang saat itu adalah Muniz. Detik-detik menegangkan saat Muniz akan menendang, semuanya berharap agar Muniz bisa mencetak gol ke gawang Liverpool. Dan Muniz pun berhasil mencetak gol sehingga Newcastle memimpin pertandingan. Dan skor saat itu 3-2. Skor tidak berubah hingga peluit tanda berakhir pertandingan berbunyi, yang artinya Newcastle berhasil menjuarai liga tersebut. Semuanya bersorak-sorai bergembira. Glenn yang menonton juga menemui Muniz dan memberikan telepon dari neneknya. Lewat telepon neneknya mengatakan kalau ayahnya pernah menonton pertandingannya sewaktu melawan Fulham. Di sana ayahnya sangat bangga dengan apa yang Muniz lakukan. Mendengar itu, Muniz tampak terharu. Ternyata diam-diam ayahnya menontonnya saat bertanding. Dan film pun tamat. Nah, itulah dia alur cerita film Goal The Dream Begins. Dari film ini kita banyak belajar bahwa untuk mewujudkan mimpi yang diinginkan ada banyak sekali halangan dan rintangan yang harus dilewati. Dan ketika kita bisa melewatinya, maka disitulah saatnya kita mewujudkan mimpi tersebut. Semoga kalian menikmati alur cerita film ini ya. Dan sampai jumpa di film berikutnya. Dadah!